Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan saja kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini, yang saya percaya terus memberkati, menginspirasi, dan memotivasi hidup kita. Firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini, saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 9, ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Secara khusus saya akan baca ayat 28 sampai 31, firman-Nya berkata demikian. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar kita, menasihati kita pertumbuhan gereja secara kuantitas. Sesungguhnya sebagai umat, sebagai orang percaya yang ada dalam gereja lokal di mana kita berada, sesungguhnya kita bertanggung jawab bagaimana supaya gereja bertumbuh secara kuantitas. Kita mengenal ada pertumbuhan secara kuantitas, ada pertumbuhan secara kualitas. Kalau kualitas kita bicara soal kualitas jemaat, tapi juga kalau bicara kuantitas berarti dari sisi jumlah. Dalam konteks nats pembacaan kita hari ini kita melihat bagaimana gereja mula-mula mengalami pertumbuhan gereja secara kuantitas. Kalau kita perhatikan ayat 31, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan, jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jumlahnya makin bertambah besar, artinya bahwa ada pertumbuhan secara kuantitas. Dan inilah yang menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai pelayan, sebagai jemaat, untuk kita terus bekerja sama, bersinergi, bergandengan tangan, berkolaborasi. Bagaimana supaya gereja di mana kita ada, gereja lokal, supaya mengalami pertumbuhan secara kuantitas. Lalu apa yang dituntut dari kita supaya ada pertumbuhan gereja secara kuantitas? Ada 3 hal penting yang saya amati dalam nats ini. Yang pertama dalam ayat 20, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Itulah yang dilakukan oleh Saul setelah dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengalami pertobatan, dan akhirnya yang tadinya menganiaya pengikut-pengikut Yesus sekarang berbalik memberitakan nama Yesus, atau dengan kata lain memberitakan Injil. Ini hal yang pertama yang saya lihat. Untuk ada pertumbuhan gereja secara kuantitas, maka kita harus giat dalam pemberitaan Injil. Kita harus terus memberitakan nama Yesus. Kita harus terus memberitakan akan kabar baik itu. Karena kita percaya Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Jadi Injil itu punya kuasa, karena itu kabar baik tentang Injil kita harus beritakannya, kita terus menyampaikannya. Karena bagaimana mereka percaya kalau mereka tidak mendengar? Bagaimana mereka mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana ada yang memberitakan kalau tidak ada yang diutus untuk memberitakan? Dengan kita memberitakan Injil secara giat, dari situlah akan terjadi pertumbuhan secara kuantitas. Yang kedua, dalam ayat 28, dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Walaupun mungkin mengajar dalam konteks ayat ini masih dihubungkan dengan pemberitaan Injil, tetapi yang menjadi tekanan adalah keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Pengajaran yang kuat, pengajaran yang baik akan firman, itu akan mempengaruhi pertumbuhan gereja secara kuantitas.
Karena itu kita buat pengajaran yang bagus dalam gereja, dalam jemaat di mana kita ada. Kita mengajarkan firman Allah secara baik, secara dalam, secara komprehensif. Karena dengan pengajaran yang baik akan menciptakan jemaat yang kuat. Jemaat yang kuat inilah akan menjadi jemaat yang misioner. Dan jemaat yang misioner inilah yang akhirnya mengakibatkan pertumbuhan gereja secara kuantitas, secara jumlah. Karena itu pengajaran itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan gereja lokal untuk menjadi gereja yang misioner yang akhirnya bertambah secara kuantitas. Yang ketiga, dalam ayat 31, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar. Dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Di sini saya melihat hal yang ketiga untuk adanya pertumbuhan gereja secara kuantitas, maka kita perlu membangun jemaat untuk takut akan Tuhan. Terus mendorong jemaat supaya jemaat takut akan Tuhan. Karena ketika jemaat takut akan Tuhan, maka dia akan berkelakuan yang baik, bercara hidup yang baik, dan itu bisa menjadi magnet bagi orang lain sehingga akhirnya bisa terjadi pertumbuhan secara kuantitas. Tapi kalau kita tidak takut akan Tuhan sehingga kita buat cara-cara hidup kita yang tidak baik, yang tidak benar, yang justru menyakiti mereka, maka tidak mungkin mereka bisa percaya kepada Injil dan akhirnya terjadi pertumbuhan secara kuantitas. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, akhirnya kita berkelakuan yang baik, bercara hidup yang baik, berpola hidup yang baik, bangun keluarga yang baik, kita bekerja juga dengan baik sehingga kita menjadi contoh dan teladan. Dan saya percaya cara-cara seperti itu bisa menjadi magnet untuk orang lain, sehingga orang lain juga akhirnya bisa percaya kepada Yesus Kristus karena melihat cara hidup kita yang baik. Dan itu semua pasti dimulai dari takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhanlah yang membuat kita takut berbuat dosa. Takut akan Tuhanlah yang membuat kita membenci apa yang Tuhan benci dan menyukai apa yang Tuhan sukai. Dan kalau kita takut akan Tuhan pasti juga berpengaruh kepada cara hidup kita, cara menjalani hidup, cara kita bertetangga, bermasyarakat, cara kita bekerja, cara kita melakukan apa saja. Dan cara-cara hidup yang baik seperti itu, yang didorong karena takut akan Tuhan, itu bisa menjadi magnet bagi orang lain, sehingga orang lain juga akan percaya kepada Kristus, sehingga terjadi pertumbuhan gereja secara kuantitas. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami pertumbuhan gereja secara kuantitas. Tuhan, kami rindu supaya gereja lokal di mana kami ada boleh mengalami pertumbuhan secara kuantitas. Karena itu tolong kami, supaya kami giat dalam memberitakan Injil, kami membangun pengajaran yang kuat, dan kami membangun jemaat untuk takut akan Tuhan. Roh yang kudus tanamkan, meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini, yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.